Iku anakku ta, anakku ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast kisah nyata di channel kami ini. Semua kisah yang kami bahas di channel ini merupakan rangkuman kisah dan kejadian nyata yang sudah tersaji di beberapa media online maupun media offline. Tujuan kami merangkum kisah ini tidak lain hanya untuk sarana edukasi dan sarana kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya dalam setiap ucapan maupun tindakan kita nanti di berbagai kondisi. Sebelum teman-teman mulai mendengarkan pembahasan kami, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan juga camilan beserta kopi, karena kronologi akan kami beberkan tanpa berasumsi. Selamat mendengarkan. Malam minggu itu menjadi malam minggu terakhir bagi kedua orang tua, Nadia Bella Anggreni, untuk bisa melihat anaknya di dunia ini. Hari Sabtu malam itu, tepatnya di tanggal 27 Agustus tahun 2016, Nadia dijemput oleh teman sesama komunitas skater di Kota Malang yang bernama Hafiz Misbah Faisal, atau yang biasa dipanggil Bogel. Malam itu Nadia tidak dipamikan kepada kedua orang tuanya karena Bogel menjemput Nadia di depan gang rumahnya di Jalan Bukir Sari, RT 04 RW 08, Kelurahan Tulus Rejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Setelah mereka berdua bertemu di ujung gang, mereka pun berangkat ke Kafe Abang yang berada di wilayah Telokomas, Kota Malang. Rupanya niat Bogel mengajak Nadia malam itu tidak lain karena dirinya ingin mengungkapkan rasa yang selama ini dirinya pendam. Diketahui Bogel menaruh hati kepada Nadia, dan di malam itulah Bogel berencana mengungkapkan rasa yang selama ini dia pendam kepada tambatan hatinya tersebut. Setelah berbincang beberapa lama, akhirnya Bogel memberanikan diri untuk menyatakan perasaan yang selama ini dia pendam kepada Nadia. Dan ketika Bogel sudah mengungkapkan rasa cintanya, ternyata cintanya harus bertepuk sebelah tangan. Di malam itu, Nadia menolak perasaan cinta yang Bogel utarakan. Dan tak cukup sampai situ, Nadia sempat mengeluarkan kata-kata yang agak sedikit menusuk jantung hati Bogel. Ketika Nadia menolak cinta Bogel itu, Nadia berucap alasan yang cukup mengejutkan. Ternyata, ironisnya, Nadia mengungkapkan kalau Bogel itu jelek, hingga dirinya tidak menerima cinta Bogel. Perkataan itulah yang menyebabkan Bogel seketika itu merencanakan untuk menghilangkan nyawa Nadia. Setelah beberapa lama di kafe itu dan perasaan keduanya pun bercampur aduk, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pulang. Dari perjalanan pulang inilah Bogel merencanakan sesuatu yang tidak pernah Nadia bayangkan sebelumnya. Di perjalanan pulang itu, Bogel sengaja berputar-putar untuk mencari tempat sepi untuk melancarkan aksinya. Hingga akhirnya mereka berdua sampai di wilayah kebun tebu
Tegalan, Kelandungan, Desa Landung Sari, Kabupaten Malang. Di situ Bokel yang sudah merencanakan aksinya langsung mencekik leher Nadia dan kemudian membanting tubuh Nadia ke tanah. Karena merasa Nadia masih bernafas, Bokel sekali lagi mencekik leher Nadia hingga Nadia benar-benar terkapar di tanah dan tak berdaya. Di saat itulah, ketika tubuh Nadia sudah tak lagi berdaya, Bokel kemudian menyetubuhi tubuh Nadia yang sedang dalam keadaan sekarat. Ironisnya, setelah melakukan tindakan bejatnya tersebut, untuk menghilangkan jejak kejinya, Bokel menutup tubuh Nadia dengan dedaunan kering, dan dia meninggalkan tubuh Nadia yang tengah sekarat itu di kebun tebu tersebut. Sementara itu, beberapa hari berlalu, keluarga Nadia kebingungan mencari keberadaan Nadia yang tak kunjung pulang. Bahkan orang tua dan juga kerabat Nadia sempat meminta bantuan kepolisian dan juga meminta bantuan melalui grup Facebook komunitas masyarakat peduli Malang untuk mengetahui keberadaan putrinya tersebut. Hingga akhirnya jasad Nadia ditemukan oleh seorang pencari rumput bernama Wahyudi. Siang itu Wahyudi mencari rumput untuk pakan ternaknya. Dan ketika Wahyudi akan beranjak pulang, Wahyudi mencium aroma menyengat dari sekitar tempat dia berpijak. Karena penasaran dengan aroma yang dia hirup itu, Wahyudi pun mencari sumber bau menyengat itu. Dan tak ayal, Wahyudi menemukan sesosok mayat perempuan yang sudah dalam kondisi membengkak dengan ditutupi ilalang di kebun tebu tersebut. Sontak penemuan ini membuat Wahyudi ketakutan, dan penemuan ini pun dilaporkannya kepada perangkat desa dan dilanjutkan ke Polsek Ndau. Dan tak lama dari penemuan itu, akhirnya mayat wanita itu pun dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Dan disinilah peran kepolisian begitu pentingnya. Melihat ciri-ciri jasad yang ditemukan di kebun tebu itu mirip dengan yang dilaporkan seorang warga yang bernama Bonadi, kepolisian pun akhirnya menghubungi Bonadi untuk mencoba mengidentifikasi temuan mayat tersebut. Dan firasat Bonadi pun tidak mampu disembunyikan lagi. Begitu sampai di depan kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Bonadi pun langsung roboh dari motornya yang masih menyala. Bonadi pun berteriak histeris dan berkata, "Iku anakku ta, anakku ya Allah." Dan Bonadi kembali roboh, tak mampu membawa tubuhnya. Anggota kepolisian yang menunggu kedatangannya dan dibantu tim rescue membopong tubuh Bonadi ke sebuah kursi panjang. Dan ketika dirinya sadar, lagi-lagi Bonadi kembali berteriak histeris dan kembali pingsan. Dan ketika ditujukan barang-barang yang dikenakan oleh korban, akhirnya Bonadi memastikan kalau mayat yang sudah membusuk itu adalah anak gadisnya yang bernama Nadia Bella Anggraeni. Kepolisian pun dengan cepat meringkus pelaku pembunuhan dan pelecehan Nadia Bella Anggraeni di rumahnya di Jalan Raya Telokomas. Dan dari tindakan biadabnya ini, tersangka yang bernama Hafidz Misbah Faisal dijerat dengan ancaman hukuman seumur hidup. Semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di muka bumi ini.
Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala macam mara bahaya, dari segala niat jahat seseorang, dan dari segala tipu daya setan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton dan mendengarkan podcast kami ini. Silakan di-share, di-subscribe, di-like video kami ini. Dan juga tuliskan di kolom komentar, kira-kira kalian mau diceritakan tentang cerita fakta mengenai kasus apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.